Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dari kelas A13. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah. Yang pertama, kita akan mengenalkan apa itu internet. Internet secara bahasa Inggris artinya secara harfiah jaringan yang saling menghubungkan. Adalah sistem jaringan komputer yang saling dihubungkan secara global yang gunakan paket produk protokol internet untuk menghubungkan perangkat ke seluruh dunia. Manfaat internet dalam PAI. Era globalisasi dewasa ini sedang mempengaruhi sosial budaya masyarakat Indonesia umumnya, khususnya pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Manusia tidak bisa menghindarkan dari proses globalisasi tersebut, apalagi jika ingin berjaya di tengah perkembangan dunia. Kompetisi di masa sekarang dan masa akan datang, bahwa umat manusia tidak bisa menghindari dan berkembang zaman termasuk perkembangan teknologi, tetapi mereka bisa menyelaraskan dan beradaptasi dengan perkembangan tersebut tanpa menjauhkan diri dari norma-norma ideologi bangsa Indonesia. Ini artinya untuk memasuki perkembangan globalisasi dan teknologi yang merasa dengan persaingan dan tantangan, seorang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut dengan catatan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak meninggalkan ideologi kebangsaan, ideologi Islam sebagai pegangan. Perkembangan teknologi ini merupakan salah satu bentuk dari tuntunan internal bangsa Indonesia, di mana teknologi sudah menjadi bagian dari kebutuhan dalam pendidikan dan tantangan eksternal global yang secara real menuntut bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain jauh lebih maju. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan manusia yang sejahtera lahir dan batin, menuntun penguasa sains dan teknologi dalam perspektif etik dan panduan moral. Untuk mewujudkan ini, kita harus mampu mengaplikasikan perkembangan teknologi dan sains tersebut dalam semua aspek, termasuk dalam aspek pendidikan. Bentuk perkembangan teknologi ini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini dasarnya memberikan pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini berarti teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi merupakan salah satu bentuk inovasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Di samping tujuan pendidikan peserta didik, kegiatan pembelajaran bahan ajar, evaluasi, dan suasana belajar. Sejalan dengan hal itu, Zainuddin mengungkapkan bahwa pada saat informasi pemanfaat internet dalam PAI pada aspek kognitif. Materi-materi PAI yang memanfaatkan internet sebagai sumber belajar adalah sebagai berikut: mencari Quran surah Al-Mujadilah, Ar-Rahman serta hadis terkait dengan menuntut ilmu yang internal, kemudian menganalisis, mencari contoh peristiwa, cerita, perilaku jujur, aman, dan istiqomah, kemudian menganalisinya, mencari sumber sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, maka dan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, kemudian menganalisinya serta menghubungkan dengan sifat ikhlas sabar, mencari contoh peristiwa empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, kemudian menganalisinya. Memanfaatkan internal dalam PAI adalah aspek efektif. Materi-materi pembelajaran PAI pada aspek efektif bersumber dari internet tersebut adalah sebagai berikut: meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir,
As-Sami dan Al-Basir. Internet serta merupakan dalam perilaku sehari-hari, menyajikan makna perilaku jalur amanah dan istiqomah di internet serta merapatkan dalam perilaku sehari-hari, menjadikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Internet menerapkan dalam perilaku sehari-hari, menyajikan makna empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, guru dan internet, dan menerapkan dalam perilaku sehari-hari, menyajikan contoh penerapan jujur dan menepati janji internet. Manfaat internet dalam PAI pada aspek psikomotif. Materi pelajaran PAI pada aspek psikomotorik yang bersumber pada internet tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mencari contoh bersuci dalam hadis dan najis di YouTube. Jadi internet itu kalau kita lakukan secara baik dan benar, kita akan mempelajari ajaran Islam dengan baik dan benar, cara mensucikan diri dengan baik dan benar, cara sholat, berwudu, dan lain-lainnya, mendengar sholawat, kajian, dan ceramah. Mencari contoh sholat berjamaah di YouTube, mencari contoh sholat praktiknya, mencari contoh sholat qashar, mencari contoh ibadah haji, bagaimana caranya haji yang benar, bagaimana tahapan-tahapan ibadah haji, berapa lama haji, apa itu sa'i, apa itu wukuf di padang Arafah, dan lain-lain. Cara menyikapi berbagai dampak penggunaan internet. 1. Menumbuhkan kesadaran dalam setiap diri dan berupaya memenuhi kewajiban sebagai pelajar. Seperti sekarang saya menggunakan internet untuk perkuliahan online PJJ PAI IAIN Syahno Jati Cirebon. Tanpa internet mungkin kegiatan belajar saya sehari-hari di PJJ ini akan terkendala. Menggunakan internet dengan tujuan mencari informasi yang positif, seperti mencari di YouTube, internet mencari YouTube di internet, cara-cara untuk mempelajari ilmu filsafat, ilmu psikologi, dan lain-lain. Banyak sekali, sangat luas ilmu internet, ilmu dunia internet, dunia akhirat, semuanya bisa kita pelajari. Memahami lebih dalam mengenai pengoperasian internet agar tidak tersesat. Sebelum kita mempelajari internet, kita mempelajari dulu cara mengoperasikannya, seperti menggunakan komputer atau laptop, bagaimana langkah-langkahnya, cara menghidupkan CPU di komputer, atau cara zoom, masukkan WA kita ke laptop, dan lain-lainnya. Masih banyak. Menjauhi hal-hal yang menyimpang dan tidak mencoba-coba hal yang buruk. Jadi di sekian banyak dampak positif, ada juga dampak negatifnya di internet, seperti hal-hal yang buruk, menonton video yang tidak benar, atau bermain aplikasi yang tidak benar. Hal itu sangatlah kita hindari. Saling mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran, seperti kita share video-video yang baik, seperti share video Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Yusuf Mansur, banyak sekali tokoh-tokoh agama dan Ustadz kondang di Indonesia yang ceramahnya bagus dan sangat baik untuk di-share, dibagikan, dan dijalani. Cara-cara khutbah yang benar, cara-cara meruqyah, dan lain-lain. Memotivasi mengenai pola pribadi yang baik, seperti bertingkah laku jujur dan
selalu taat patuh kepada orang tua. Kehadiran orang tua sebagai pengawasan saat anak menjalani internet. Perlu kita ingat sekali lagi bahwa anak-anak sangat harus diawasi untuk bermain internet. Karena apa? Karena dia bisa terjerumus dari hal-hal yang tidak baik. Sekian dari saya, atas nama M. Burhanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.